Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan review microphone condenser termurah yang pernah gue review. Jadi ini adalah merek Kosta, tipenya itu CMU100. Walaupun murah, dia punya sound quality menurut gue very nice. Suaranya itu kayak yang kalian dengerin sekarang. Ini gue pakai Kosta CMU100 dan kita akan review lengkap. So langsung aja masuk ke videonya. So ini microphone condenser dari brand Kosta. Brand Kosta itu yang gue tahu dia punya lavalier atau clip on dan punya microphone shotgun gitu yang langsung ditempelin ke kamera. Dan kalau kondensernya ini gue baru ngeliat, and surprisingly dia itu ternyata brand lokal. Dan di sini bisa kelihatan di kardusnya itu dia made in Indonesia. And by the way ini kardusnya nothing special, di kardusnya sih biasa aja quality dari kardusnya. Dan kalau kita lihat di paket pembeliannya itu dia dapat yang pertama mikrofonnya, terus dapat USB cable, ada extension stand juga, ada base-nya dia punya, dan sponge cover. Kita dapat USB cable karena dia detachable dan ini fitur yang menurut gue bisa jadi poin plus banget untuk gue pribadi ya, karena gue lebih suka kabelnya itu bisa dicopot, jadi bisa gampang kalau misalnya kita punya beberapa setup mau pindah-pindah itu gampang banget. Dan kalau misalnya kabelnya itu rusak, kita gampang gantinya. Jadi itu dia item-item yang dapat di paket pembelian si Kosta CMU100 ini. Dan sebenarnya mereka tuh ngasih beberapa opsi paket pembeliannya gitu. Bisa ada yang sama pop filter, ada juga yang sama arm stand. Nah, kalau gue ini yang pure mikrofonnya doang, jadi dapat kayak gini. Dan masing-masing itu kita dapat free OTG. Yut. OTG-nya ini kita dapat USB-A to USB-C. Jadi ini bisa banget kepake untuk device kalian yang udah punya USB-C. Nanti kita akan coba untuk pakai OTG ini khususnya di handphone gua. Mikrofon ini dia support untuk Android, iOS, Windows, dan macOS. Jadi ini universal banget, tapi gue baru coba itu untuk Android sama Windows aja. iOS sama macOS gue belum pernah coba, tapi harusnya sih bisa ya, karena dia juga plug and play. Nggak usah install, jadi gampang, langsung colokin aja dan kalian udah bisa pakai si mic ini. Dan by the way dia juga udah kasih garansi 1 tahun, jadi aman-aman aja kalau misalnya amit-amit si mikrofon ini kenapa-napa gitu ya. Lanjut kita bahas dari look mikrofon ini. Ukurannya cukup kecil and see ya, kalian bisa lihat kalau gue copot si sponge covernya ukurannya cuman segini. Jadi ini dia gede gara-gara sponge covernya. Dia punya bahan itu full metal, sampai holdernya juga ini metal dan base-nya juga ini metal. Dia itu pakai model holder yang di samping kayak gini di skrupnya. Tapi kalau gua lihat di bawah juga dia kasih drat atau pulir gitu. Jadi misalnya kalau kita punya yang mountingan di bawah itu bisa pakai mountingan yang bawah. Jadi nggak cuma sampingnya aja. Enaknya pakai model holder kayak gini, kita bisa gampang aturnya. Walaupun ini cuma di meja aja, kita bisa tiltin si mikrofon ini. Di depan ada logo Kosta, terus ada mute button juga. Kalau hijau artinya itu unmute, jadi kita bisa ngomong, dan kalau kita mute itu nanti akan berubah jadi merah. Di bawah mute itu ada dial echo, dan by the way ini nyala. Oh my god, echo-nya dari tadi nyala dong, ya kan? Lupa. Berarti dari tadi kalian harusnya denger echo dan kayak gitu hasilnya, dan harusnya gue nggak akan pakai ya, akan gue nolin aja. Kalau misalnya gue petokin ke kanan, di paling gede hasil echo-nya jadi kayak gini. Terus di bawah echo ada volume gain control. Di sini gue pakai di sekitar arah jam 9. Nah di sini juga gue ada kendala sama volume gain controlnya ini. Kalau misalnya gue kecilin sedikit, ini akan gak pick up suara sama sekali. Gue coba. Ini kalau misalnya gue gedein sedikit, cek. Nah ini udah pick up suara lagi. Padahal dia itu mentoknya di sini, nolnya, ya. Tapi gue arahin sedikit ke bawah gini aja, dia udah nggak pick up suara sama sekali. Sementara kalau misalnya gue tinggiin sedikit aja, suaranya ini udah ngepick banget. Jadi kalau misalnya gue lihat di si Audacity, ini udah bisa ngepick merah kayak gitu. Apalagi gue gedein tambah gede lagi akan tambah ngepick. Jadi gue settingan paling pas untuk gue itu adalah di sekitar jarum jam angka 9. Ini udah pas banget untuk segini gitu ya. Nah terus gue juga baru notice si mikrofon ini ternyata dia ada noise reduction ya. Jadi ketika gue nggak ngomong, ini akan ngekat suara noise. Dan gua juga udah konfirmasi sama pihak Kostanya, dan bener kata mereka memang ada fitur noise reductionnya, tapi mereka itu nggak cantumin di fitur mereka, di description fitur mereka tuh nggak ada. Memang untuk noise cancellingnya ini menurut gue cukup cukup bagus, nggak annoying yang kayak misalnya ada fitur noise cancelling di mikrofon itu yang bikin
suara kita tuh bener-bener kayak kekat gitu kalau kita nggak ngomong. Nah kalau Kosta ini dia kan kayak smooth gitu ya untuk perpindahan antara noise reduction sama suara kita pas lagi ngomong. Tapi memang kalau misalnya untuk gue pribadi, pemakaian noise reduction itu mending nggak ada aja di mikrofon. Jadi gue itu pengennya suara dari mikrofon itu seraw mungkin, sementah mungkin, nanti di post processingnya baru gue edit. Tapi untuk fitur noise cancelling di mikrofon menurut gue bisa kepake banget untuk kalian yang punya kebutuhan virtual meeting, terus host webinar, atau kalian teacher yang ngajar online, atau kalian juga streamer gitu. Jadi kalian nggak butuh post processing dan udah langsung tinggal pakai aja dan suara kalian itu jadi clean. Alasan gua untuk prefer nggak ada fitur noise cancelling di mikrofon itu karena suaranya pasti akan beda dibanding sama mikrofon yang noise cancelling itu nggak ada. Nah terus dari mikrofon ini yang gua sedikit bingung awalnya itu adalah posisi mikrofonnya. Jadi gue bingung untuk ngomong yang pas itu ada di mana karena bentuknya dia itu kan kayak gini, bulat gitu ya. Gue pikir dia punya mikrofon, driver mikrofon itu ada di atas ini. Jadi kayak misalnya mikrofon shotgun gitu kan ngomongnya itu ada di sini di atas. Kira gue tes pakai gue punya bases, gue puter-puterin di mikrofon ini dan akhirnya gue ketemu paling bagusnya ada di sebelah mana gitu. Jadi berdasarkan tes gue pakai Besus itu dia ternyata ada paling sensitifnya itu di daerah sini antara top sama depannya dia. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak gini, kayak gue nih posisi mic-nya menurut gue ini udah paling bagus. Kalau misalnya gue coba untuk bikin dia kayak gini, menurut gue sih ini masih aman-aman aja ya. Tapi walaupun emang gak sebagus kalau kita ngomong kayak gini. Jadi untuk range kita ngomong kayak gini itu udah pas. So jadi gimana menurut kalian untuk sound quality si Kosta CMU100 ini? Kalau dari tadi kalian tuh dengerin gue bener-bener pakai rekaman si mikrofon ini ya. Kalau gue pribadi ini cukup ngebantu banget untuk kita bisa produksi konten visual. Gambar nggak terlalu bagus nggak masalah, yang penting audionya itu udah good quality, jadi bisa bikin penonton itu kesuges kalau kita punya konten itu gambarnya ikutan bagus juga. Gua akan kasih perbandingan hasil recording audio pakai mikrofon ini sama dari handphone gua pakai mic internal handphone. Oke, ini gua udah coba untuk nyalain voice recorder di handphone gua dan pakai mic internal handphone dan hasilnya kayak gini. Dan gua akan pindahin juga ke mikrofon Kosta ini dan kalian bisa bandingin suaranya kayak gimana. Dan gue akan kasih unjuk juga ke kalian untuk perbandingan mikrofon yang gue punya antara si Kosta ini sama mikrofon daily driver gue yaitu Elgato Wave 1. Dan untuk info kalian aja nih ya, kalau kalian belum tahu, Elgato Wave 1 itu harganya 1,7 sampai 2 jutaan. Jadi sekitar 5 kali lipat daripada harga si Kosta ini. Dan hasilnya akan kayak gini. So oke, jadi kayak gini perbandingan suara yang direcord sama Elgato Wave 1 dan Kosta CMU100. Kurang lebih udah cukup bagus si Kosta ini, maksudnya nggak jomplang banget kualitinya daripada Elgato Wave 1. Tapi emang karakteristik suaranya itu beda daripada Elgato, karena Elgato itu nggak ada noise reductionnya, jadi ini raw banget suaranya, sementara si Kosta itu ada noise reductionnya, jadi bisa bikin suara itu berbeda. Dan gue akan kasih unjuk juga tes mikrofon ini untuk main game. Jadi ini untuk kalian para streamer gaming, gimana suara mouse sama keyboard itu masuk atau enggak ke mikrofon ini. Untuk suara ini kliki-klikinya gimana nih guys ya. Terus untuk gue misalnya keyboard gue sama mouse apakah aman aja suaranya. Dan ini gue kan cobain headphone-nya dari output si mic ini. Emang bisa, tapi jadinya itu ada suara gue juga ke monitoring juga, jadi kayak nggak bisa fokus gitu sama suara gamenya. Nice. Dan terakhir gue akan coba untuk mikrofon ini dicolokin langsung ke Samsung A30s karena ini juga Type-C, dan kita manfaatin OTG yang udah dikasih gratis sama mikrofon Kosta ini. Di sini udah jalan. Kayak gini hasil suara recording Kosta di handphone gue dengan settingan yang sama di Windows. Volume gain controlnya gue di arah jam 9. Dan by the way, ini gue langsung rekam pakai voice memo di Samsung, bawaan Samsung. Dan kalau misalnya kalian pengennya itu ngerekam video
langsung dari handphone. Nah ini suaranya pasti akan tetap masuk pakai mic internalnya si handphone gua, nggak pakai daripada external mic. Jadi emang harus pakai namanya Open Camera, aplikasi Open Camera bisa download aja di Play Store dan itu bisa ngerekam video pakai mic eksternal. So oke, itu dia review gua terhadap microphone Kosta CMU100. So far so good. Untuk kualitinya diinget lagi juga ini harganya cuma 365.000 untuk paket gua yang paling basic. Tapi kalau kalian beli yang ada pop filternya itu harganya sekitar 395.000 dan satu lagi yang pakai arm stand itu harganya 450.000. Catatan gua untuk microphone ini cuman ada di volume gain control aja. Kalau misalnya beneran pengen ada volume gain control, coba di adjust lagi. Emang range-nya itu jadi jauh, bisa low banget, terus bisa juga high banget, tapi nggak sampai ngepick gitu. Terus untuk noise reduction itu menurut gue fitur yang bisa kepake banget untuk keperluan kalian yang nggak perlu editing. Tapi untuk keperluan gue yang pengennya diedit dulu, ini bisa banget untuk sekiranya dikasih tombol yang bisa ngenyalain atau matiin si fitur noise cancellingnya. Tapi overall untuk microphone ini gue recommended banget untuk kalian yang baru mau mulai dan gak mau ngeluarin budget banyak, dan ini cocok banget. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gokto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. By the way, kamera baru loh. Iya, terima kasih pada subscriber, viewers yang udah nonton dan beli juga produk-produk dari link Tech Manis. Jadi bisa beli kamera. Gimana? Ada perbedaan daripada video-video sebelumnya? Komen di bawah.